karakternya Khadijah. Makanya kalau baca skenario sering berantem sama sutradaranya kayak gini-gini amat kali cewek gitu. Karena kayak wah ternyata menjadi perempuan yang harus ikhlas dan harus berbakti pada semuanya, pada agama, pada orang tua, diri sendiri itu susah juga ya. Aku kan sebagai perempuan belum mencapai tahap itu gitu, belum ada di situ gitu. Jadinya banyak belajar banget dari series ini, belajar ikhlas, belajar gimana berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang lain, membahagiakan orang lain, kayak gitu sih. Ya pastinya sih kalau karena perannya berhijab nggak ada sama sekali adegan bersentuhan, even bersentuhan tangan gitu. Karena kan kita juga menghormati karakternya Khadijah yang memang pemahamannya dia kalau suka sama orang yang nggak perlu bersentuhan, cukup dari tatapan aja, cukup dari gimana si Khadijah itu perhatian sama Ahmad, sekedar bawain makanan atau sekedar nolongin dia gitu. Jadi ya nggak ada pacaran sebenarnya adegannya di sini. Cuma penonton pasti tahu kalau Khadijah tuh cinta sama Ahmad gitu. Cuma ya dengan caranya dia gitu. Pribadi aku sendiri sih, aku sih pacaran ya. Ya gimana ya, maksudnya ya ini hal yang sensitif banget. Cuma kalau aku belum ada di tahap itu, aku belum di tahap itu. Iman aku masih cetek banget, nggak kayak Khadijah lah. Pemahaman aku soal agama nggak setinggi Khadijah gitu. Makanya di series ini aku sambil belajar Islam, banyak ayat-ayat yang baru aku tahu, banyak pengetahuan soal Islam yang baru aku tahu. Walaupun aku dari SD juga sekolah Islam, cuma kan waktu masih kecil kan ya nggak banyak baca sedalam itu kan, apalagi soal percintaan mana kita baca waktu SD gitu kan. Jadi banyak tahu, oh di Islam tuh kayak gini cara mencintai orangnya, oh di Islam tuh kayak gini ta'aruf apa gitu. Itu juga suatu hal yang baru aku tahu gitu. Cuma kalau aku sendiri, aku masih menjalani hal yang menurut aku normal kayak pacaran atau apa. Kalau masalah itu dosa atau enggak itu urusan aku ya, aku juga nggak tahu itu hukumnya kayak gimana, masih cetek banget pengetahuan. Amin, didoain aja ya. Kalau itu kan panggilan dari atas ya, maksudnya hidayah itu kan diturunin dari yang di atas. Ya aku sebagai manusia berusaha menjadi manusia yang baik supaya bisa menjemput hidayahnya gitu kan. Karena kan ada istilah menjemput hidayah gitu ya. Jadi berusaha menjadi wanita yang baik, menjaga diri. Ya walaupun pacaran tapi kan kita juga tahu batasannya sampai mana gitu kan. Batasannya sampai mana kita menjaga diri kita gitu. Ya, siapa tahu bisa menjemput hidayah atau bisa dikasih hidayah cepet, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa tahu ke depannya kayak gimana. Cuma ya untuk sekarang ya jalanin aja sebagaimana aku menjalani hidup. Perjalanan sebenarnya nggak ada, alhamdulillah nggak ada gimana sih. Ada kerjaan yang tertunda itu pasti, tapi kan sekarang karena hadirnya OTT dan akhirnya banyak orang yang shifting kan dari bioskop, akhirnya sekarang semua production house memproduksi series yang akan tayang di digital platform. Jadi nggak ada halangan untuk kita berkarya sih, tetap aja bisa syuting, tapi yang membedakan wadahnya tayangnya di mana itu yang membedakan. Sebenarnya aku nggak ada kosong sih sampai November tahun ini gitu. Jadi puasa aku cuma ada break lebaran doang. Jadi puasa tetap syuting, habis lebaran mau syuting lagi. Karena itu sebenarnya project yang tertunda di 2020. Jadi 2020 kan emang nggak ada kerjaan sama sekali karena kita nggak bisa syuting kan. Akhirnya dipindahin ke 2021. Jadi memang harus dijalanin. Cuma ya kan kita syuting juga orang-orang semuanya puasa. Jadi pasti di saat waktu sholat juga udah pasti break. Jadi nggak akan ada halangan beribadah juga walaupun syuting. Udah 45, udah selesai. Jadi ya targetnya sidang kan tergantung jadwal dari kampusnya, jadi paling Juni atau Juli. Kelihatannya mungkin aku kayak nggak ada beban, nggak ada halangan apa-apa ya, tapi padahal membagi waktu antara sekolah sama syuting tuh itu suatu hal yang paling susah, apalagi di saat skripsi ini ya. Kita harus ambisi, harus hubungan sama dosen, harus bagi waktu untuk bimbingan. Nah itu susah banget, tapi untungnya dosen pembimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana, dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain, dari perjalanan di rumah ke lokasi syuting bisa sambil kerjain, akhirnya selesai juga. Ya aku juga nggak ngerti ya, maksudnya
Kalau aku kan juga bukan tipe yang fokus sama asmara gitu, karena emang setiap harinya kan kerja terus kuliah, yang nggak mikirin kayak gitu-gitu sih. Cuma memang mungkin karena aku yang terlalu sibuk, jadi nggak ada waktu buat jalan sama orang, nggak ada waktu buat PDKT gitu, santai aja. Kalau minder aku nggak tahu ya, kan aku juga nggak pernah tanya ke cowoknya, kenapa sih lu nggak ngedeketin gue, kan nggak mungkin gitu dong. Ya kalau emang cowok nggak ada yang ngedeketin, ya santai aja. Kriteria seagama, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Yang baik-baik lah gue mau pasti. Bisa sama dia lebih temun. Apa? Ketemu kan ketemu kan. Udah belum ya? Harus lebih mapan nggak dari ini? Harus lebih mapan? Ya harus biar nggak nyusahin. Persiapan Ramadannya karena kebetulan aku juga sambil syuting, jadi sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa, yang disiapin tuh kesehatan aja sih. Karena kan sambil syuting pasti capek, terus juga aku lagi persiapan sidang juga, sidang lulusan, jadi ya paling kesehatan mental dan fisik aja yang disiapin. Sebenarnya papa mama aku juga bukan tipe yang keras masalah agama, kayak maksudnya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, nggak gitu sih. Waktu awal-awal puasa, kalau kuat ya silakan puasa, kalau nggak kuat ya buka aja gitu. Nanti kalau kuat juga akan sadar sendiri. Dan akhirnya dari SD itu juga udah puasa full sih, dan nggak ada guide dari mereka yang harus kayak gini kayak gitu, emang kesadaran dari anaknya sendiri aja. Hikmahnya lebih bersyukur, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil sih. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu nggak terlihat, jadinya pas pandemi oh jadi terlihat ya, ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga. Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri, karena ngelihat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya, jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek, itu tetap disyukuri karena ya masih banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu. Pastilah namanya kita kalau susah pasti lebih inget Tuhan kan daripada pas kita seneng. Jadi pas pandemi di rumah aja, terus puasa tahun lalu kan juga benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali, jadi benar-benar setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa khatam Quran, taraweh nggak ditinggal, dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan tuh lebih kayak ke ini pasti ada hikmahnya, lebih bersyukur. Jadinya malah lebih positif sih, pas pandemi ini malah lebih positif karena hal-hal kecil aja bisa disyukuri gitu. Ya ada pekerjaan secapek apapun atau sebenarnya pekerjaan yang gak kita suka gitu, itu tetap bersyukur. Walaupun pekerjaan yang gak disuka tapi bersyukur masih bisa dapat rezeki di saat pandemi ini. Jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan, jadi lebih bersyukur lagi, dan akhirnya ngejalanin hari-hari itu malah lebih ringan lagi. Ya gimana ya? Ya baik-baik aja sih, alhamdulillah baik-baik aja gitu. Walaupun sebenarnya lebih pusing karena kan aku juga ada bisnis. Jadi gimana caranya nggak mecat karyawan, gimana caranya bisnis tetap jalan di saat pandemi kayak gini karena adanya lifestyle changes dari customer gitu. Jadi sebenarnya baik-baik aja, cuma lebih berusaha lebih keras lagi di saat pandemi karena banyak banget